Kongres nanti apakah akan menjadikan Projo sebagai partai? Oh, tunggu aja nanti keputusan banyak orang. Kamu udah pertanyaannya udah itu. Arahannya adalah bahwa kita mendukung pemerintahan ini karena pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini adalah pemerintahan yang mendapat mandat rakyat. Di tengah suasana tenang kediaman pribadi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, rombongan berseragam putih dengan lambang banteng hitam datang berkunjung. Ketua Umum Pro Jokowi, Budi Aris Setiadi, bersama jajaran pengurus pusat Projo tampak memasuki halaman rumah di kawasan Sumber Solo. Pertemuan itu berlangsung tertutup, sekitar 1 jam lamanya di dalam rumah tempat Jokowi kerap menerima tamu dekat dan sahabat lama. Kepada media, Budi Ari menyebut kunjungannya bukan untuk urusan politik praktis, melainkan untuk menyampaikan undangan resmi Kongres Projo ketiga di Jakarta. Minggu depan tanggal 1 dan 2 November 2025 Projo akan menggelar Kongres ketiga di Jakarta dengan tema Selalu Setia di Garis Rakyat. Karena itu kami sowan ke Pak Jokowi karena sebagai Ketua Dewan Pembina Projo, Pak Jokowi kita minta untuk hadir dan membuka Kongres ketiga Projo 2025. Namun, seperti lazimnya pertemuan antara tokoh dan penggerak akar rumput, ada pesan yang disampaikan dalam keheningan diskusi. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, menjelaskan, Kongres yang digelar 5 tahun sekali itu menjadi forum tertinggi organisasi relawan Jokowi, tempat arah gerak dan keputusan besar akan ditetapkan. Semua keputusan diambil oleh Kongres, karena disitulah kedaulatan Projo berada, ujarnya. Sekjen Projo, Handoko, dan juga Ketua SC untuk Kongres 3. Jadi Kongres 3 Projo dengan tema Selalu Setia di Garis Rakyat akan kita gelar di Jakarta tanggal 1 dan 2 November besok di Jakarta 2025. Jadi di situ karena Kongres ini 5 tahunan. event 5 tahunan ya, event 5 tahunan, jadi forum tertinggi dari semua forum tertinggi organisasi, semua keputusan itu adalah kewenangan dari Kongres dan kami ke sini sebagai bagian dari langkah organisasi untuk berkoordinasi, berdiskusi, memohon arahan dari Ketua Dewan Pembina yaitu Pak Jokowi, Presiden ke-7. Namun, satu hal menarik diungkap Budi Ari usai keluar dari rumah Jokowi, bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia memberi arahan kepada seluruh pengurus DPP Projo agar tetap menjaga semangat relawan dan mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran. Sebuah pesan singkat yang menegaskan garis sikap, bahwa estafet kepemimpinan harus dikawal dengan kerja, bukan sekedar nostalgia. Kita mendukung pemerintahan ini karena pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini adalah pemerintahan yang mendapat mandat rakyat dan kami dari Projo kan memang yang menginisiasi pendukung awal sejak awal, sehingga kita berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan juga bagaimana pemerintahan ini sukses untuk kemajuan bangsa dan juga untuk bermanfaatan bagi rakyat, apalagi program-program kerakyatan Pak Presiden
harus kita dukung sehingga program ini bisa memberi manfaat terbaik untuk rakyat. Begitu ya? Apalagi? Selain ini mungkin ada Semua, Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Jokowi kita undang. Kita berharap Pak Presiden, Pak Prabowo bisa dan berkenan hadir, ya. selain membahas kongres ada arahan lagi. Nggak ada, kan forum organisasi. Urusan yang lainnya ijazah nih tanya Pak Freddy. Pertemuan itu mungkin tampak sederhana, hanya silaturahmi, hanya undangan. Namun di balik senyum dan jabat tangan tersimpan isyarat politik yang halus, bahwa loyalitas sejati bukan pada kekuasaan, melainkan pada kesinambungan cita-cita. Klip Fakta membaca makna di balik pertemuan di antara politik, arah, dan kesetiaan yang terus diuji waktu.